Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali di mata kuliah struktur data. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekursi. Di beberapa pertemuan berikutnya kita sudah mempelajari model-model struktur data, mulai dari algoritma linkage, terus ada QUI dan lain sebagainya. Sampai kemarin kita sudah mencoba di bagian selection, sort, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekursi. Seperti yang kita ketahui, rekursi itu bisa kita katakan sebuah proses di mana proses yang dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, karena dari asal-usul katanya rekursi, di mana dia mampu memanggil, umpama diibaratkan sebuah variabel, ini adalah variabel yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursi itu juga dikatakan sebuah teknik dalam pemrograman di mana sebuah metode atau function memanggil fungsinya sendiri atau dirinya sendiri. Nah, fungsi ini dia akan terus berjalan sampai kondisi terpenuhi. Sehingga fungsi ini dia akan melakukan looping berulang kali sampai pada suatu ketika fungsi tersebut atau proses tersebut terhenti karena sudah terpenuhi. Di dalam rekursi tersendiri sebenarnya dia memiliki beberapa prosedur dan beberapa fungsi tentunya. Perbedaannya adalah bahwa rekursi bisa memanggil dirinya sendiri, sedangkan prosedur dan fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur dan fungsi. Jadi sampelnya ketika sebuah function atau sebuah prosedur dibuat, dia tidak akan bisa berjalan sebelum dia dipanggil. Umpama kita ambil sampling, kita memiliki function jalan itu. Function jalan kurung. Nah, function jalan ini dia memiliki parameter atau dia memiliki nilai tersendiri. Nah, parameter ini dia nggak akan bisa dijalankan sebelum function ini dipanggil, tapi berbeda dengan rekursi. Dia akan berjalan terlebih dahulu sampai pada suatu ketika perjalanannya dia akan terhenti atau prosesnya akan terhenti ketika nilai yang dia butuhkan atau nilai yang dia inginkan telah tercapai. Nah, di dalam sebuah rekursi, mayoritas ini bisa kita sampling atau kita uji cobakan dengan model Fibonacci atau deret angka. Nah, kenapa kok pakai Fibonacci atau menggunakan deret angka? Karena di model deret angka atau yang paling mudah bisa kita pahami di perhitungan nilai faktorial. Di perhitungan nilai faktorial, ketika kita ada sebuah nilai A atau N faktorial, nilainya adalah N dikali jumlah N yang akan dinilai. Umpama di situ dia ada nilai 3 faktorial, berarti kan nanti dia 3 dikali 2 dan seterusnya sampai nilai tadi terpenuhi. Atau ketika kita memiliki nilai 0 faktorial, berarti nilainya adalah 1 karena nanti 0 dikali jumlah N dikurang 1. Dia akan terus menurun seperti itu. Nah, nilai faktorial ini tidak akan bisa dikerjakan ketika nilai N awal dia tidak bisa dipanggil. Karena nilai N awal dia akan dipanggil berulang kali sampai nilai N terkecil. Begitu juga dengan rekursi. Rekursi ini berjalan mirip seperti ketika kita menggunakan perhitungan faktorial. Dia akan memanggil dirinya sendiri berulang kali sampai nilai terpenuhi atau nilai ke nol atau nilai yang ada di dalamnya tadi habis. Nah, di sini bisa kita lihat di slide ini. Di slide ini bisa kita lihat ada beberapa nilai faktorial 0, ada 0 di sini, 0 faktorial nilainya pasti 1 karena dia nilainya diawali dari 0. Tentunya berarti habis 0 dia nggak akan ada nilai lagi sehingga nilai yang dimunculkan adalah 1. Berbeda ketika kita menghitung nilai 3 faktorial atau 4 faktorial, dia akan memiliki nilai sebaliknya. Nah, berikutnya di perhitungan atau di uji coba rekursi, kita bisa menggunakan model perhitungan atau model algoritma Fibonacci, di mana algoritma Fibonacci tadi mayoritas digunakan untuk memodelkan sebuah bilangan. Kita tahu di bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang diawali dari 0.
kemudian 1, dan angka selanjutnya adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kalau kita memiliki nilai 0, 1, berarti nanti akan ada muncul 0 ditambah 1, 1. Baru nanti akan ada muncul kembali nilai 2 berikutnya, itu diawali karena ada nilai 1 ditambah 1, baru muncul 2. Nah, seterusnya ada nilai 3, dia akan muncul kembali. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5, dan seterusnya. Jadi dia akan memunculkan nilai yang dia akan menjumlahkan nilai sebelumnya dengan nilai sesudahnya. Itu ada bilangan Fibonacci. Nah, begitu juga rekursi bisa kita terapkan pada bilangan prima, di mana bilangan prima ini dia memiliki dua nilai faktorial. Sehingga dengan dua nilai faktorial berarti dia hanya bisa habis dibagi dengan atau dibagi atau habis dikurangi dari nilai dari dirinya sendiri. Nah, itu bisa kita terapkan di perhitungan rekursi. Seperti yang kita lihat di depan, di bilangan Fibonacci itu kita definisikan bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nilai tadi bisa seperti ini? Kita lihat. Nah, 1, setelah itu nilainya kan 1. Muncul nilai 1 ini karena di awal nilai ini baru 1. Di depannya dia nggak ada nilai. Anggaplah kita umpamakan di sini nilainya adalah 0. Maka 1 ditambah 0, tentu nilainya adalah 1. Berikutnya ada nilai 2. Munculnya nilai 2 ini diawali karena 1 ditambah 1. Dia akan muncul nilai 2. Nah, next berikutnya ada nilai 3. Di sini nilai 3 muncul dikarenakan 2 ditambah 1. Dia muncul 3. Nah, kenapa kok dia nggak muncul 4 di sini? Karena nilai sebelumnya adalah nilai 2, kecuali nilai di sini adalah 1. Dia munculnya 4. Tapi karena di sini nilainya 2, berarti 3 ditambah 2, 5, dan seterusnya. Maka dari bilangan Fibonacci ini dia selalu menduplikasi dan melakukan perhitungan. Yang dilakukan adalah menambahkan nilai dirinya sendiri ke nilai setelahnya. Dari barisan yang di atas ini dapat kita lihat perhitungannya adalah N apakah lebih besar dari 2 dalam barisan tersebut, baru dia akan ditambahkan seterusnya. Itu sama seperti ketika kita menghitung nilai di di faktorial. Kita lihat rumusnya. Fibonacci 1 sama dengan 1, Fibonacci 2 sama dengan 1, Fibonacci N dengan jumlah nilai tak terbatas adalah Fibonacci N min 1 ditambah Fibonacci N min 2. Sehingga nanti nilainya akan terus seperti itu. Nah, di dalam algoritma atau di dalam model dari rekursi, di dalamnya kan tadi sempat kita bahas bahwa ada prosedur dan juga ada fungsi rekursif. Nah, prosedur dan fungsi rekursif tadi itu dia memiliki beberapa manfaat yang bisa kita gunakan dalam melakukan coding. Yang pertama adalah dia memiliki nilai peningkatan readability, yaitu mempermudah pembacaan program. Jadi program tadi lebih mudah untuk dipahami dan dibaca. Berikutnya dia ada model modularity, yaitu dia memecah sebuah bilangan besar menjadi modul-modul yang terpisah dan menjadi lebih kecil. Sehingga nanti ketika kita melakukan unit testing, tentunya dia akan lebih mudah dibaca dan dilakukan maintenance. Berikutnya manfaatnya adalah dia memiliki nilai dari reusability, yaitu di mana sebuah subprogram dapat dipakai berulang kali, sehingga ketika kalian mengembangkan sebuah program, dia sifatnya modular. Nggak mungkin kan ketika kita melakukan sebuah koneksi database, setelah itu setiap kita melakukan koneksi, kita harus membuat fungsi koneksi terlebih dahulu. Kenapa nggak kita bikin fungsi koneksi, lalu fungsi ini bisa kita panggil berulang kali di halaman yang akan kita pakai untuk inject atau input sebuah data. Nah, di dalam sebuah program rekursi, di dalamnya juga dia ada model kondisi, di mana kondisi ketika tadi dipenuhi, maka dia akan memanggil dirinya sendiri atau dia akan berhenti berjalan. Oke, selanjutnya subprogram rekursi atau kita sebut subprogram yang memanggil dirinya sendiri. Selama pemanggilan dia itu terpenuhi, maka program tadi itu dia tidak akan berjalan atau berhenti. Nah, model ini nantinya dia harus memiliki yang pertama kondisi yang menyebabkan pemanggilannya terhenti. Jadi nggak mungkin sistem ini akan berhenti kecuali ya
kalau kita tidak memberikan sebuah kondisi di mana looping ini akan berhenti. Kalau kalian tidak memberikan sebuah kondisi looping ini berhenti, dia akan melakukan infinity loop, sehingga ini akan membebani memori dan pada akhirnya komputer kalian mengalami lag. Selanjutnya, di dalam pemanggilan diri sendiri, dia harus ada kondisi tertentu yang bila tidak terpenuhi, dia akan melakukan fungsi tertentu. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Subprogramnya dia bisa pakai if, dia atau bisa pakai do while dan lain sebagainya dalam pemanggilan rekursi. Kalau dia pakai if, dia berarti harus ada kondisi khusus kalau dia tidak terpenuhi. Then dipanggil kalau parameternya dia sesuai, atau else bila kondisi tersebut akan dieksekusi atau dia memiliki kondisi tertentu yang dia tidak bisa dieksekusi. Nah, mengingat tadi kita sudah mencoba menggunakan Fibonacci sebagai sampling di dalam penggunaan, nanti kita juga akan membuat Fibonacci model dari yang tanpa menggunakan rekursi, dan yang kedua kita membuat dengan menggunakan rekursi. Kita akan melihat perbedaannya. Oke, sebelum itu silakan kalian coba buka IDE favorit kalian. Kalian boleh menggunakan IDE Intelligent, atau kalian juga boleh menggunakan IDE NetBeans, bebas, kalian bisa pilih salah satu. Di sini saya pakai Intelligent IDE. Oke, di sini kita sudah pakai Intelligent IDE untuk melakukan proses coding. Kalian boleh bebas menggunakan NetBeans, boleh menggunakan program-program yang lain yang memang nanti memudahkan kalian dalam proses coding. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kalian bisa buat sebuah main project atau project utama dari uji coba kali ini. Kalian boleh bebas memberikan nama atau project, yang penting dia bisa mewakili dari project kalian. Oke, kalau sudah, package kalian bebas mengisi package-nya itu apa aja, public class juga bebas. Kita coba membuat sebuah bilangan Fibonacci tanpa menggunakan rekursi. Pertama kita buat sebuah variabel. Kita umpamakan variabel tadi ini dengan nama n, variabel n dengan nilai 6. Kalian bebas, tidak harus mengikutinya juga nggak apa-apa. Integer, kita kasih nilai integer. Lalu selanjutnya kita bikin variabel baru. Kita beri nama variabel tersebut variabel a, nilainya 0. Setelah itu variabel b kita kasih nilai 1. Next, berikutnya kalau sudah, kita bikin looping di dalamnya. Kita buat for integer i sama dengan 0. Setelah itu i lebih besar dari n, karena n di situ ada 6, berarti i nanti lebih kecil dari n, dia akan dibandingkan dengan nilai n yang ada di atas. Setelah itu i plus plus. Sudah, kita buat sistem out println. Boleh pakai print, boleh pakai println, kan bebas menggunakan aja. Kita masukkan nilainya a. Di sini variabel, kita manggil nilai variabelnya terlebih dahulu, ditambah kurung, kita kosongi pakai concatenation ya. Kalau sudah, kita panggil di bawahnya a sama dengan a plus b. Nah, selanjutnya di bawahnya kita masukkan nilai berikutnya b sama dengan a min b, kayak gini ya. Oke, nah kita sudah buat program untuk Fibonacci tanpa proses rekursi. Kita coba jalankan. Masih nunggu ya. Nah, oke. Kalau sudah jalan, tentu nanti di bagian bawah karena akan ada hasil seperti ini. Sudah keluar hasil harusnya. Nah, ini kita lihat ada 0, 1, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti karena nilai yang pertama 0 lalu 1, berarti akan dibandingkan nih 0 tambah 1 itu. Kan 0 nilai awalnya, maka dia akan memanggil dirinya sendiri.
0 tambah 1, 1 di sini. Selanjutnya 1, dipanggil nilai awalnya lagi. 1 tambah 1, ya 1 tambah 1, 1, begitu keluar 2, baru 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Ini bebas tergantung dari nilai. Kalau di sini kita tambahkan nilainya ada 20, seperti itu di sini. Lalu kita running ulang. Nah, kita lihat di situ ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan bilangan Fibonacci. Oke ya, paham ya? Nanti kalau ada yang tidak paham bisa kita bahas di slide atau kamu bisa komen di videonya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Kita juga bisa melakukan uji coba dengan model bilangan sama sisi atau bilangan segitiga sama sisi. Nah, kita coba terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kita coba lagi untuk bila atau segitiga sama sisi ini kita matikan dulu aja ya. Ini kita matikan. Ini kita taruh bawahnya. Oke. Kita bisa buat bilangan segitiga sama sisi atau tampilan segitiga sama sisi untuk mewakili proses dari looping. Di sini kita buat integer n gitu, n kita kasih nilai 5. Terus kita buat lagi di bawahnya for gitu, for int in, terus kita kasih nilai integernya berapa ya, kita kasih n, terus i lebih besar dari 0, kita bandingkan dengan 0, berarti i sekarang posisinya lebih besar dari 0, lalu i min. Setelah itu kita buat variabel string. Karena kita membuat bintang, maka yang akan di looping ini variabel bintangnya ya, bukan n-nya. Maka nanti kita bikin variabel bintang di sini sama dengan for, kita buat looping lagi di dalamnya int j sama dengan 0 gitu. J lebih kecil dari n, j plus. Oke, kalau sudah kita buat kondisi di dalamnya untuk mengecek prosesnya. If j di sini ditambah 1, biar nanti ada spasi, lebih besar dari sama dengan 1, i maksudnya, i lebih besar dari sama dengan, oke, sudah. Kalau sudah, kita masukkan bintang di sini variabelnya. Kalau sudah, kondisinya kalau salah kita harus melakukan checking di dalamnya. Kita masukkan bintang plus sama dengan kayak gini. Oke, kalau sudah selesai, kita buatkan ini dulu ya, kita buatkan untuk cetaknya. Berarti ada sistem out, mana ya outnya, biasanya langsung otomatis ya, sistem out print. Oke, pakai print, kita print bintang di sini. Oke, kalau sudah, kita running untuk mengetahui hasilnya. Kalau sudah jalan bisa kita lihat di sebelah bawah. Nah, ini dia bisa keluar bintang. Nah, ini proses dimana kita melakukan looping tanpa rekursi. Nah, kita coba sekarang kita coba untuk melakukan looping atau membuat bilangan Fibonacci dengan menggunakan rekursi. Ini kita bisa matikan dulu, tidak apa-apa. Kita matikan sampai sini, sinilah. Oke, kalian bisa pakai kontrol garis miring untuk mematikan prosesnya. Nah, di bilangan faktorial atau di bilangan Fibonacci menggunakan menggunakan rekursif,
mungkin kita coba terlebih dahulu untuk membuat faktorial dulu ya. Kita buat faktorial dengan menggunakan rekursi sehingga nanti kalian bisa lebih mudah memahami. Di bawahnya bisa kalian bikin baru atau kalian boleh pakai project baru, nggak apa-apa, bebas. Ini untuk sampel aja. Kita bikin variabel int di sini hasil sama dengan rekursi 5 gitu. Terus nanti nggak usah takut untuk salah ya, jadi di sini kan dia membuat kelas baru, nanti kita tinggal bikinkan kelasnya aja ya. Sistem out, kita pakai print aja, print hasil gitu ya, karena dia akan memasukkan nilai dari variabel hasil. Nah berikutnya selanjutnya kita bisa buat kelas baru di sini. Kita bikin public static integer, integer rekursif samakan dengan yang di atas, int n. If kita masukkan sekarang n sama dengan 0, kita pakai operator pembanding, not n sama dengan 1. Setelah itu return, kita balikkan nilainya 1. Kalau salah, else, dia kembalikan return n bintang, di situ kasih bintang rekursif untuk mengalihkan posisinya ya, kan untuk perhitungan kan di situ ada n min 1. Oke, sudah, kita kasih input seperti ini. Oke, kalau sudah jalan bisa kita lihat di bawah ada 1, 2, 0. Ini kalau kita membuat bilangan rekursif dari nilai faktorial. Nah ini kita bisa rubah nih. 5 ini kan dia perhitungannya menurun ya, faktorial itu. Jadi kalau kita ingat bilangan matematika nanti berarti ada 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Kalau kita bikin di sini ada 20, lalu kita run. Jangan hasilnya, nah ini posisinya karena dia menurun ya. Nah selanjutnya kita coba bikin bilangan Fibonacci dengan menggunakan model dari rekursif. Kuncinya kita perhatikan, kalau dia menggunakan faktorial biasa, maka dia dilakukan perulangan sebanyak n kali aja biasa. Di dalam itu tadi dikali dibuat seperti sedemikian rupa, tapi dia pengulangannya hanya sekali. Tapi kalau kita menggunakan faktorial dengan rekursif, perbedaannya adalah ketika kita membuat metode tersendiri, nanti ada proses metode kan, ada 2. Sebenarnya kita bisa bikin di sini sebenarnya kan. Jadi prosesnya semua ada di sini, ini bisa aja. Tapi kalau digunakan dengan model rekursif, dia akan memanggil dirinya sendiri. Ini kan dia ada 2 variabel, yang variabelnya tadi dipanggil ulang di sini. Nah ini, dia akan membuat sebuah metodenya tersendiri, dan dia akan melakukan pemanggilan atas metode tersebut, dan dia akan di looping posisinya. Kita coba bikin yang Fibonacci aja dulu, biar nanti lebih kelihatan ya yang Fibonacci. Kita tutup dulu ini. Kita bisa buat kayak gini. Ini bisa kita close dulu, terus di sini kita bisa matikan juga kayaknya di sini, biar lebih gampang. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin bikin Fibonacci tapi menggunakan faktorial. Kita bisa pakai for di sini, terus int for int i sama dengan 0. Setelah itu i kita bandingkan dengan 10 kayaknya cocok. Oke, i plus. Oke, setelah itu int hasil itu sama dengan Fibonacci. Nah di sini kita lihat kita memasukkan variabel baru atau kita memanggil metode baru Fibonacci gitu di sini kan ya, atau Fibo rekursif kayak gini dengan i nilainya tetap di sini. Lalu kita cetak nih, sistem out print. Oke, kita
kita masukkan nilainya hasil variabel atas ditambah dengan nah setelah itu kalau kita sudah selesai, nah sekarang posisinya kita membuat metode baru nih untuk yang kita panggil. Berarti kita bikin metode VIBO rekursifnya. Berarti kita bikin public di sini static integer di sini. Setelah itu kita masukkan namanya, kita kasih parameter intn. Oke, kalau sudah if kita masukkan nilainya n sama dengan 0 gitu. Kita kembalikan nilainya return 0. Kalau dia nilainya itu sama dengan 0, kita balikan nilainya itu return 0 gitu. Setelah itu kalau salah else, kita kembalikan juga return nilainya 1. Nah, kalau sudah, kita masukkan kembali di sini return, kita kembalikan nilainya keseluruhan VIBO rekursif n min 1. Oke, ditambah VIBO n min 2. Karena rumusnya seperti itu ya tadi ya. Ada n plus dan n min gitu posisinya kan ya. Nah, kalau sudah kita running, kita lihat. Nah, ini ada salah, kita lihat di nomor 48. 48 ini salahnya di mana ini? Kita lihat sebab salahnya. Unreached statement Java return berarti dia kayak gini nih, kurang satu kan. Coba ini oke. Itu rekursif and kita coba dulu, kita lihat. Oke, ketemu, sorry. Nah, jadi posisinya kayak gini nih. Di sini tadi kan kita masukkan else, harusnya dia membandingkan n dengan 1, bukan kalau salah. Ini sorry, ini salah ini posisinya. Berarti di sini kita harus gantinya bukan kayak gini. Jadi kita bikin if baru harusnya. If kayak gini. N sama dengan 1, baru dia return 1 nih. Kita coba kita running. Nah, jalan ya. Kita lihat. Nah, ini kita sudah ada nilai 0, 1, 1, 2 dan seterusnya. Kita pakai fungsi dari rekursif. Dia ada pemanggilan prosesnya. Nah, dari hasil awalnya yang ada di sini, dia memanggil metode yang ada di sini. Oke, seperti itu. Jadi, nilai dari rekursif ini mayoritas bisa kita pakai atau kita gunakan ketika kita menggunakan program tadi lebih banyak, sehingga dia akan ada pemisahan berbentuk modular. Nantinya sistem ini bisa kita pakai kalau kita mengembangkan aplikasi yang skalanya itu besar. Jadi aplikasi atau metode-metode yang nantinya atau plugin atau apapun itu nanti kita bisa gunakan lagi atau kita bisa pakai secara lebih kondusif. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan pelajari proses-proses berikutnya. Jangan lupa nanti untuk materi dan lain sebagainya kalian bisa cek di channel YouTube langsung. Nanti mungkin mulai minggu ini saya akan share beberapa banyak materi-materi baru di seputar coding yang non dari materi kuliah. Jadi nanti kalian bisa cek materi-materi baru. Terutama nanti saya akan coba bikin tutorial tentang JavaScript sama aplikasi mobile. Nanti bisa kalian lihat langsung di channel atau bisa kalian subscribe nanti. Terima kasih. Mungkin itu saya tutup. Assalamualaikum.